Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang kudus dan mulia, Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 84 ayat 8 yang berkata demikian. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, Mazmur 84 ini merupakan suatu lagu ziarah tentang sebuah perjalanan yang jauh. Setiap pria Yahudi, menurut ketentuan hukum pada waktu itu, diharuskan pergi menyembah Tuhan ke bait Allah di Yerusalem, paling sedikit 3 kali dalam setahun. Banyak peziarah pada waktu itu menemui kesulitan dalam menempuh perjalanan dari tempat asal mereka hingga tiba di tujuan, mengingat terjal dan jauhnya jarak yang harus ditempuh. Mazmur ini antara lain mengekspresikan kerinduan umat Tuhan yang sangat dalam akan hadirat Allah, kepada tempat kediaman Bapa, berada di pelatarannya dan sujud di kakinya. Pemazmur menyadari bahwa hanya mereka yang punya visi, tekad, dan kesungguhan hati untuk berjumpa dengan Tuhan di Yerusalem saja yang dapat tiba di tempat tujuan setelah sebelumnya mengarungi sebuah perjalanan panjang, bahkan melewati lembah Baka yang ditakuti banyak orang. Pada masa itu tidak ada alternatif jalan lain yang bisa ditempuh menuju Yerusalem selain harus melewati lembah Baka. Sekali seseorang melangkah memasuki lembah Baka, maka ia baru akan mengalami suatu keadaan nyaman setelah ia tiba di ujung perhentian, yaitu ketika memasuki gerbang kota Yerusalem. Banyak orang gagal atau berjalan terseok-seok dalam pengiringannya kepada Tuhan karena tidak menyandarkan dirinya pada kekuatan Tuhan. Memang benar bahwa Tuhan tidak menjanjikan keadaan selalu sejuk dan nyaman di dalam pengiringan kita kepadanya. Namun, Tuhan menjanjikan kekuatan bagi kita yang mau berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kegagalan menyandarkan kekuatan kita kepada Tuhan mengakibatkan penyesalan yang dalam ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan hati, bahkan cenderung turut melemahkan mereka yang berjalan dalam kesungguhan hati kepada Tuhan. Banyak orang yang memulai perjalanan imannya dengan baik, tetapi berakhir dengan kemerosotan bahkan kejatuhan. Contohnya, jemaat Efesus yang merosot imannya karena telah meninggalkan kasih mula-mula. Simson mengawali pelayanannya dengan baik, tetapi hidupnya berakhir secara tragis. Raja Saul awalnya kuat dalam pengurapan, tetapi ketika menjalani hidup tanpa ketaatan, berakhir dengan kematian akibat tikaman pedang.
Dan masih banyak lagi contoh lain yang bahkan tidak sedikit jumlahnya dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Melalui pesan Tuhan di hari ini, Tuhan mau agar hidup kita semakin kuat secara rohani. Jangan membiarkan kaki menjadi lemah dan terseok-seok. Ingatlah bahwa ada Yerusalem yang harus kita tuju. Apa yang harus kita lakukan agar semakin kuat? Yang pertama, jangan menjauh, tetapi terhubung dengan Tuhan. Mazmur 84 ayat 6 mengatakan, "Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah." Kaleb adalah satu dari 12 orang yang dikirim Musa untuk mengintai situasi Kanaan. Dari antara 12 orang ini, 10 orang memberikan pandangan negatif dan bernada pesimis. Namun Kaleb dan Yosua justru sebaliknya. Keduanya optimis dan percaya pada Tuhan. Lihatlah apa kata mereka. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Inilah yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb. Bagaimana Kaleb bisa memiliki pandangan yang berbeda dari mayoritas pengintai lain? Ini karena Kaleb tahu bahwa kekuatan Tuhan ada di atas kekuatan siapapun di muka bumi ini. Jika ia meletakkan kekuatannya di dalam Tuhan dan apa yang ia hadapi sesuai kehendak Tuhan, maka tidak ada satupun alasan yang bisa membuatnya takut untuk gagal. Selanjutnya, marilah kita melompat ke depan untuk melihat sosok Kaleb 45 tahun kemudian. Saat itu Kaleb sudah tua, pada umur 85 tahun. Ia menerima janji Tuhan bahwa ia merupakan salah satu dari angkatan 45 tahun yang lalu yang berhasil masuk ke tanah Kanaan. Mari kita lihat penggalan kata-kata Kaleb dalam Yosua pasal 14 ayat 11 yang mengatakan, "Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk." Dengan kata lain, Kaleb mengatakan bahwa kekuatan dari Tuhanlah yang membuat dirinya masih sekuat 45 tahun yang lalu. Dia masih siap berperang dengan tenaga yang sama seperti dahulu. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar semakin kuat, yaitu miliki senantiasa visi besar dari Tuhan. Mazmur 84 ayat 8 mengatakan, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Terjalnya kondisi perjalanan menuju Yerusalem bukan hanya dialami oleh mereka yang hendak beribadah ke bait Allah saja, tetapi juga dialami oleh mereka yang memiliki tujuan yang lain. Sulitnya kondisi yang harus dilalui bukan mustahil membuat orang-orang yang memiliki tujuan yang kurang jelas mengurungkan niatnya untuk pergi ke Yerusalem. Dan biasanya mereka pasti akan mengajak orang lain untuk bergabung dengan mereka yang membatalkan niatnya ke Yerusalem. Orang-orang yang tidak fokus dan tujuan perjalanannya tidak jelas akan dengan sangat mudah untuk ikut terpengaruh dan turut membatalkan perjalanannya. Ketika kita berhenti bermimpi atau memiliki visi, maka sebenarnya kita sudah hidup dalam kekalahan. Yusuf sempat dijuluki oleh kakak-kakaknya sebagai si tukang mimpi. Yang ditakuti musuh dari sosok pribadi Yusuf adalah bukan seberapa besar ukuran tubuhnya, melainkan ukuran impiannya yang luar biasa. Bukan karena Yusuf seorang yang senang berkhayal, melainkan ia adalah seorang yang menyandang visi besar dari Tuhan. Itulah sebabnya musuh berusaha untuk menyetop langkah kakinya, karena mereka tahu akan ada suatu ledakan besar berupa penggenapan dari mimpinya. Dan terbukti, Yusuf mengalami kemenangan besar di ujung perjalanannya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, perjalanan menuju Sion rohani kita tidaklah mudah. Sama seperti para peziarah Israel yang harus menempuh jalan panjang melewati lembah Baka,
Demikian juga kita dalam perjalanan iman, menghadapi lembah-lembah penderitaan, kekecewaan, dan ujian yang kadang membuat langkah kita terasa berat. Namun justru di sanalah Tuhan membentuk kekuatan rohani kita. Kita tidak akan pernah tahu seberapa kuat iman kita sebelum iman itu diuji oleh badai kehidupan. Ketika air mata menetes di lembah baka, Tuhan mengubah lembah itu menjadi tempat yang penuh sumber air. Artinya, di tengah-tengah masa yang paling kering dalam hidup kita, Tuhan menyediakan penghiburan dan kekuatan yang baru. Banyak orang berusaha mencari jalan pintas untuk keluar dari lembah, padahal justru di lembah itulah Tuhan sedang memperbarui kekuatan mereka. Lembah bukanlah akhir perjalanan, tetapi bagian dari proses menuju kemuliaan. Kita mungkin melewati lembah kesedihan, lembah kegagalan, atau lembah penyakit. Tetapi jika kita terus berjalan bersama Tuhan, maka setiap lembah akan berubah menjadi kesaksian akan kuasa dan kasih Tuhan yang besar. Saat kita memilih untuk tetap melangkah, Tuhan menambah kekuatan demi kekuatan. Bahkan seringkali tanpa kita sadari, langkah kita menjadi lebih teguh dari sebelumnya. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan berhenti di tengah jalan, sebab kekuatannya tidak bergantung pada semangatnya sendiri, tetapi pada kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya. Setiap langkah iman yang kita ambil bersama Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ayat pembacaan kita menegaskan mereka berjalan makin lama makin kuat. Kalimat ini menunjukkan bahwa kekuatan kita tidak akan berkurang di tengah perjalanan, tetapi justru akan semakin bertambah ketika kita terus maju menuju hadirat Tuhan. Dunia mengajarkan bahwa semakin lama berjalan, seseorang akan semakin lemah dan lelah. Namun firman Tuhan menyatakan sebaliknya, orang yang berpegang pada Tuhan akan berjalan dari kekuatan kepada kekuatan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan akhirnya menghadap Allah di Sion. Inilah janji luar biasa bagi orang percaya yang tidak menyerah di tengah jalan. Mereka akan sampai kepada tujuan yang Tuhan janjikan. Saat kita melangkah dengan iman, Tuhan menuntun setiap jejak kaki kita. Ketika kita menaruh harapan hanya kepada Tuhan, kita akan menemukan bahwa kekuatan surgawi mulai mengalir di dalam hidup kita. Dalam dunia yang penuh tekanan dan pencobaan, Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang-orang yang tetap teguh, tidak mudah goyah, dan tidak kehilangan arah. Kita harus tetap memiliki pandangan yang jelas bahwa hidup kita bukan sekedar perjalanan menuju keberhasilan duniawi, melainkan perjalanan menuju hadirat Allah yang kekal. Yerusalem surgawi sedang menanti setiap orang yang bertahan sampai akhir, dan di sana tidak ada lagi air mata, kesedihan, atau kelelahan. Karena itu, teruslah berjalan, meski langkah terasa berat, teruslah berharap, meski hasil belum terlihat, sebab Tuhan sedang mempersiapkan kemuliaan yang jauh lebih besar dari yang dapat kita bayangkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah jangan biarkan angin badai dan masalah menghentikan derap langkah kaki kita untuk berjalan mencapai tempat tujuan. Tetaplah bersandar pada sauh yang kuat, yaitu dengan cara memiliki visi yang kuat dan tetap terhubung dengan Yesus, Sang Sumber Kekuatan. Maka percayalah, tujuan akhir bukanlah sesuatu yang mustahil. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Bapa yang kami sembah dan kami agungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu,
juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan melalui firman-Mu hari ini, Engkau mengingatkan kami untuk terus berjalan dalam iman, walau jalan yang kami tempuh terasa panjang dan terjal. Engkaulah kekuatan kami di tengah lembah penderitaan. Engkaulah sumber air di saat hati kami kering. Ajarlah kami untuk tidak berhenti, untuk tetap memiliki visi ilahi dan bersandar hanya kepada kuasa-Mu. Seperti para peziarah yang berjalan menuju Sion, kami pun ingin melangkah makin lama makin kuat, sampai akhirnya kami menghadap Engkau di tempat kediaman-Mu yang kudus. Berikan kami ketekunan, keberanian, dan sukacita dalam perjalanan iman ini, agar setiap langkah kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Dan biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini, berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami ya Tuhan. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka Tuhan, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.